Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, salam berjumpa kembali dengan saya Hamim Muhradi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali dari SMP Negeri 1 Simo. Di bawah bimbingan pengajar praktek Bapak Ahmad Syafi'i dan fasilitator Ibu Natalia Sumi Indrawati, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar CGP mampu menyimpulkan dan memperjelas keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan yang saya peroleh dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik adalah bahwa coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang bisa jadi sudah dilaksanakan di sekolah, antara lain mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Ada beberapa hal yang membedakan di antara beberapa proses pengembangan diri tersebut. Dari segi tujuan, coaching dimaksudkan untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Sedangkan mentoring dimaksudkan untuk membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Pada pelaksanaan konseling biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pembenahan masa lalu, dan kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Pada kegiatan fasilitasi, dimaksudkan untuk membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok itu. Sedangkan pada kegiatan training, dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seorang trainee. Pemirsa yang berbahagia, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai makhluk individu maupun anggota masyarakat. Dalam sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, beliau membuat 3 slogan, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ketiga ini menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah fokus pada coachee, kemudian bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching meliputi 3 hal, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Di sekolah, kita melakukan supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi mengajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar di kelas. Supervisi akademik memiliki tujuan untuk mengevaluasi kompetensi mengajar guru dan proses belajar di kelas.
Kita bisa memberdayakan guru melalui coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi, yang interaksinya bergantung kepada tujuan dan hasil yang diharapkan. Refleksi dari pembelajaran modul 2.3 ini, bahwa di modul ini saya belajar teori dan praktek coaching, serta penerapannya dalam supervisi akademik. Hal ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pada sesi praktek supervisi akademik, saya memperoleh pengalaman nyata tentang cara melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan seorang guru kepada rekan sejawatnya. Nah, lantas bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Ini pertanyaan di LMS yang pertama. Sebagai seorang coach, saya menjalankan peran sebagai mitra bagi rekan sejawat maupun siswa yang hendak mengembangkan kompetensinya. Terhadap rekan sejawat, saya berusaha mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di kelas, saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan untuk memberi landasan ke karakter yang positif, saya menerapkan pembelajaran sosial dan emosional agar para murid mencapai well-being. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, karena dengan menguasai keterampilan coaching, saya bisa memerankan diri sebagai mitra rekan sejawat maupun murid untuk mengembangkan potensi mereka. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari modul ini, yang pertama bahwa supervisi akademik sebagai salah satu usaha meningkatkan kinerja guru akan lebih baik jika dilandasi prinsip dan paradigma coaching. Yang kedua, sebagai sebuah keterampilan, kemampuan seorang guru dalam melaksanakan coaching perlu dilatih dan diasah secara rutin agar makin tajam dan baik. Nah, pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.